Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ansori dengan NIM 2110312065 akan memperagakan anamnesis dan pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Mulai. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Putra Ansori sebagai dokter rehabilitasi tugas di klinik ini. Dengan Bapak siapa Pak? Wido. Usianya berapa? Usianya 22. Oh, 22. Asal dari mana? Saya dari Bersangkar. Kerjanya sekarang? Mahasiswa. Mahasiswa. Jadi ada keluhan apa Wido? Wido kemarin kecelakaan Pak. Jadi lutut Wido sakit bengkak. Nyari ya. Itu di lutut aja atau ada tempat lain? Lutut dua. Lutut kanan. Lutut kanan. Terus nyarinya tuh kayak gimana? Kayak terbakar, kayak tertusuk, ditusuk. Ininya tumpul kayak di dalam gitu loh Pak. Oh, nyari di dalam. Oke. Terus ada nggak menjalar nyari ke paha? Nggak ada, ya? Pak. Nyari ke paha. Oke. Terus kalau misalnya saya kasih 1 sampai 10, kira-kira seberapa parah nyarinya? 6 Pak. Oke. Udah masih mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari? Ya, saya nggak bisa berjalan dengan normal ini. Sakit Pak. Baik. Terus munculnya pas kapan aja? Ya, niatnya terus menerus atau Terus menerus, Pak. Terus menerus. Selain itu setelah kecelakaan ada rasanya kayak bengkok itu kakinya, tulangnya, paha atau putus ada ya? Enggak kayaknya Pak, tapi cuma bengkak sakit aja Pak. Kalau berjalan gimana? Kesulitan cara berjalannya? Iya Pak. Baik. Selanjutnya kita lihat bahwa pasien postur tubuhnya itu normal, tidak terlalu tinggi ataupun tidak pendek. Kemudian dari berjalan itu tadi pada saat masuk tampak sedikit pincang. Kemudian setelah itu izin ya Pak, saya periksa pada daerah otot pahanya. Jadi ya Pak. Oke. Terus membandingkan tonus otot kiri dan kanan itu teraba tonus ototnya normal dan sama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan Pak dengan pemeriksaan fisik. Nanti saya akan periksa menggunakan fleksibilitas dari sendi-sendinya. Nanti menggunakan alat yang namanya goniometri. Nanti kan saya minta Bapak untuk memperagakan beberapa gerakan untuk mentes hal berikut itu. Kalau bersedia? Siap. Apa mau tekan? Yang tanda 2. Dan pertama kita lakukan untuk pertama kita lihat dulu pada daerah ototnya itu tidak terlihat adanya daerah kemerahan pada daerah bahu dan pada saat evaluasi daerah merah itu teraba terus ototnya normal dan tidak teraba adanya pembengkakan. Nah, selanjutnya kita langsung untuk memeriksa pada leher. Yang pertama kita akan refleksi. Bapak boleh ditundukkan kepalanya Pak? Boleh ditundukkan kepalanya Pak? Boleh ditundukkan Pak? Oke. Nah, sudutnya 25. Sekarang boleh Bapak mengulang Pak. Sudutnya itu sekitar 60. Nah, selanjutnya kita Bapak dari sini Bapak boleh kepalanya diputar ke arah kanan Pak. Oke. Itu sudutnya itu 44, kemudian ke arah kiri Pak. Oke, itu sudutnya ada 65. Nah, selanjutnya Bapak boleh ini Pak, boleh bending ke kanan. Bendingnya Pak. Bending tuh di seperti ini Pak. Boleh bending kanan Pak. Oke, sudutnya 40. Selanjutnya ke kiri. Terus kita 40 juga. Oke, baik. Selanjutnya
sudah selesai untuk dari daerah leher. Selanjutnya kita ke sendi bahu. Nah, Bapak boleh di fleksikan tangannya seperti ini, Pak. Coba dimaksimalkan. Nah. Di mana terasa tertahan aja, Pak. Oke. Ini sudutnya 150. Kemudian Bapak boleh berdiri, Kak. Tangannya boleh seperti itu. Boleh, Pak? Oke. Sudutnya itu 125. Nah, selanjutnya Bapak boleh di ini hilang, Pak. Hilang seperti ini. Dari depan. Boleh dari lurus dulu, Pak. Oke, boleh. Silakan. Oke, itu 40. Kemudian yang seperti ini, Pak. Tidak sampai atas, dia sampai rasa tertahan aja. Oke. 1, 2, 3. Oke, itu sekitar 75. Oke, selanjutnya seperti ini, Pak. Nah, terus di sini ya, Pak. Oke, cek. 1, boleh, Pak? Oke. Ini sekitar 105. Terus boleh jadi, Pak. Nah, diangkat langsung. Oke, itu sebesar 95. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk apa namanya? Untuk pada daerah siku boleh difleksikan, Pak. Nah, untuk boleh dari lurus dulu. Nah, boleh difleksikan, Pak. Oke, untuk sudutnya kita itu 110. Kemudian boleh dari biasa ke coba diekstensikan, Pak. Itu sekitar 5 derajat. Nah, kemudian kita lakukan selanjutnya untuk pergelangan tangan. Apa? Bapak silakan boleh pegang HP aja. Nah, terus kemudian coba di telapak tangannya menghadap ke atas, Pak. Itu sudutnya sekitar 62 derajat. Kemudian punggung tangannya di atas, Pak. Oke. Itu 135 derajat. Oke, selanjutnya Bapak boleh kayak gini, Pak. Selanjutnya untuk difleksikan, coba Pak diginikan. Itu sebesar kira-kira 80 derajat. Kemudian coba diginikan, Pak. Itu sebesar 62 derajat. Nah, selanjutnya boleh radial ulnar deviasi seperti ini. Nah, boleh, Pak, silakan. Itu sebesar kira-kira 40 derajat. Coba yang radial. Oke. Itu sebesar 25 derajat. Oke, selanjutnya untuk pada daerah pinggul. Nah, Bapak boleh coba tangan, nanti coba jari menyentuh lantai ya, Pak. Oke. Untuk sudutnya itu sebesar 105 dengan 105 dengan jari menyentuh lantai, berarti tidak ada gangguan pengendekan. Kemudian selanjutnya Bapak coba belakang ya, Pak. Oke, coba 1, 2. Oke, itu kira-kira 100 udah mulai, Pak. Kira-kira 65. Nah, selanjutnya kita untuk rotasi.
rotasi ke kanan, coba pinggulnya diputar ke kanan Pak. Oke. Nah, ini sekarang. Itu sekitar 70. Lanjutnya yang ke depan. Ke depan Pak, putarnya. Putar. Coba lagi Pak, coba lebih lurus. Putar Pak. Itu sekitar 75. Nah, selanjutnya untuk apa namanya? Bending, lateral bending ke kiri dan kanan ya. Boleh dari punggung Pak. Nah, boleh bending ke kanan Pak. Oke. Itu sekitar 30 derajat. Coba ke kiri Pak. Sama sekitar 30 derajat. Nah, selanjutnya untuk kita masuk ke femur. Untuk femur itu selanjutnya sebelum itu kita lakukan sober test. Sober test kita lakukan dengan cara pertama mencari lumbar 5 pada lumbar 5 itu kira-kira di sebelah sini, dan kita menarik 10 cm ke atas dan 5 cm ke bawah dari titik lumbar 5-nya, minta 15 kira-kira 15 cm, dan minta pasien untuk ruku. Coba Pak, ruku Pak. Nah, di sini terlihat bahwa jari saya memanjang menandakan bahwa tidak adanya masalah pemanjangan pada daerah sobat tes ini. Sobat tes positif berarti normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk femur. Untuk femur yang pertama itu dari fleksi. Bapak boleh nanti coba kakinya diangkat normal ya Pak. Baik. Seperti ini Pak. Ini kok bingung. Kalau yang ini untuk ini sama ini nanti. Ini sama. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4. Dah boleh Pak, tekan. Kira-kira itu sebesar 130 derajat. Kemudian boleh diekstensikan Pak, itu kakinya ke belakang. 1, 2, 3. Dia sedikit aja Pak, maksimal aja. Oh ya, tetap lurusnya. 1, 2, 3. Itu sekitar 40 derajat. Kemudian Bapak boleh berbaring Pak. Bisa berbaring. Kita cek untuk boleh diluruskan lagi ya Pak. Kita cek untuk apa namanya, rotasi interna. Yang pertama Bapak boleh apa namanya, rotasi interna. Bapak kakinya terus coba ya. Internet keluar, external ke dalam. Oh iya, yang interna ya. Interna coba Pak. Kita melihat suhunya. 20. Nah, selanjutnya yang eksternal Pak. Sana. Oke. Selanjutnya untuk untuk aduksi kakinya boleh dibuka di sini. Itu kira-kira 25 derajat. Kemudian Bapak coba di ini atas Pak. Ini tuh sebesar 35 derajat. Oke, selanjutnya untuk sendi lutut, pertama kita minta pasien untuk fleksi. Bapak coba dilipat lututnya Pak. Dilipat aja Pak. Nah, untuk selanjutnya itu kira-kira sebesar
35 derajat. Kemudian untuk ekstensi Bapak coba luruskan kaki Pak. Nah, untuk ekstensi oke. Coba dari normal Pak. Coba diekstensikan. Oke. Ekstensinya tidak lebih dari 0 derajat. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan apa namanya? Dengan pelantar pelantar dengan apa namanya, pelantar fleksi. Nah, pertama kita sudut dulu dari pergelangan kaki. Coba Pak, kakinya diluruskan ya. Nah, pelantar, coba Pak. Oke. Terus sudutnya sekitar 35. Kemudian coba difleksikan Pak, dilipat ke dalam. Oke. Itu sekitar 20. Nah, selanjutnya untuk yang apa namanya, untuk inversi Bapak coba kakinya ini Pak di ini kan Pak. Coba dari normal Pak, dari normal coba di ini Pak, coba di inversikan Pak. Oke, sekitar 10 derajat. Kemudian sekarang coba di inversikan Pak ke samping. Nah, gitu. Coba dari normal inversikan Pak. Oke, inversinya minimal. Kemudian selanjutnya kita hitung untuk dari diameter atau paha apakah mengalami atrofi. Oke, sebelum itu kita periksa dulu untuk dari ezitasnya. Bapak boleh dilakukan. Nah, kita hitung 45 derajat dan 90 derajat. 45 dan 90. Oke. Nah, pada kaki sebelah juga kita hitung dengan yang sama dan kita cek untuk apakah lututnya itu sejajar dan sama tinggi gitu. Bila tidak sama tinggi, maka kemungkinan ada mengalami kelainan pada tulang femurnya. Bila salah satu lebih pendek, maka ada kelainan pada tulang femur. Dan kelainan pada tibia, dan bila misalnya sudut sama 90 sama tinggi, lutut sama tinggi namun salah satu kaki lebih panjang, maka ada kelainan pada daerah femur. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan Pak. Kita membandingkan diameter otot paha kanan dan kiri. 56. Ada titik yang sama. Kita periksa juga untuk ukuran ini. Nah, bila sama maka tidak ada indikasi adanya terjadi atrofi otot pada salah satu tungkainya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan true length dan appearance length. Boleh diluruskan kakinya Pak? Nah, dengan cara yang pertama kita menentukan sias dan menarik garis lurus ke arah malleus media. Nah, kemudian kita bandingkan kiri dan kanan. Bila sama panjang berarti tidak ada kondisi kependekan pada salah satu tungkai, dan juga kita mengetes adanya appearance length itu dari umbilicus ke malleus media, kiri dan kanan, dan cek apakah ada perbedaan. Nah, setelah itu pemeriksaan selesai, Bapak boleh duduk lagi di berikut untuk pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik muskuloskeletal yang saya peragakan. Terima kasih.